Bab 1653. Baiklah, kalau begitu, kamu akan sangat lelah selanjutnya. Bukan hanya berperang bersamaku, tapi juga melatih pasukan panahan. Kalau mereka berjasa di medan perang, aku pasti akan memberimu gelar nanti, ucap Wira yang menepuk bahu Nafis. Meskipun masih muda, Nafis punya kemampuan. Inilah bakat yang diperlukan Wira. Aku nggak akan mengecewakan jenderal, sahut Nafis dengan penuh keyakinan lagi. Wira pun tersenyum puas, lalu membawa pasukannya menuju ke Benteng Talok. Di luar Benteng Talok, setelah Wira tiba, Ihsan dan pasukannya juga tiba. Kedua belah pihak sama-sama membangun tenda di sana. Jenderal, Ihsan mengutus orang untuk mengantar surat. Seru Danu yang berjalan ke depan meja Wira dengan penuh hormat. Saat ini, Wira dan lainnya baru selesai membangun tenda. Menarik juga, dia mengambil inisiatif untuk mengirimku surat. Entah apa yang direncanakan pria ini, gumam Wira sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia membuka surat itu dan membaca sekilas. Rupanya begitu. Ihsan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin berperang. Jika Wira menarik mundur pasukannya, Ihsan akan memberikannya hadiah di kemudian hari. Akan tetapi, Wira tidak bodoh. Dia tahu bahwa ini hanya strategi Ihsan. Pria ini tidak akan mampu mengelabuinya. Aku butuh satu pasukan untuk menemaniku menemui Ihsan. Aku akan mengobrol dengannya, ujar Wira. Danu pun mengangguk dan segera melaksanakan perintah. Pasukan elit yang terdiri dari ratusan orang seketika terbentuk. Di bawah pimpinan Wira, Nafis, dan Danu, mereka segera tiba di depan markas Ihsan. Saat ini, Ihsan juga memimpin pasukannya keluar dari kamp. Terlihat ratusan prajurit di belakangnya. Dia berkata, "Tuan Wira, lama nggak berjumpa. Sepertinya, aku harus mengubah panggilanmu. Akan lebih cocok kalau memanggilmu Jenderal Wira untuk sekarang. Kita termasuk kenalan lama, kamu dan rajaku bahkan berteman. Lantas, kenapa mengumpulkan pasukan untuk menyerang wilayah kami hari ini? Bukankah begini kurang pantas? Jika bukan karena kita teman, aku pasti sudah memimpin pasukan untuk berperang denganmu." Ihsan segera meninggikan suaranya sehingga masih terlihat angkuh seperti biasanya. Dia tidak ingin berperang dengan Wira bukan karena takut, melainkan tidak ingin terjadi dua peperangan secara bersamaan. Wira membalas dengan tidak acuh, "Jenderal Ihsan, kamu terlalu sibuk, makanya jadi lupa banyak hal. Selama beberapa bulan ini, aku terus berada di Provinsi Lowala, nggak pernah ikut campur urusan dunia luar. Aku nggak peduli dengan semua yang kalian lakukan, asalkan masih berada di batas toleransiku. Apa kamu sudah lupa, pasukanmu mencuri panganku, bahkan melakukannya secara berturut-turut. Jika aku nggak melakukan sesuatu, bukankah orang-orang akan mentertawakanku? Mau berpura-pura bodoh, iya. Kalau begitu, biar aku yang mengingatkanmu kembali." Batin Wira. "Jenderal Wira, apa maksudmu?" tanya Ihsan. Bab 1654. Kenapa aku nggak tahu bawahanku mencuri panganmu? Pasti ada kesalahpahaman, kan? Balas Ihsan yang bersikeras tidak ingin mengaku. Jika Wira memulai perang, itu artinya dia bersikap tidak masuk akal. Sementara itu, mereka dapat menjadikan hal ini sebagai alasan untuk melawan. Meskipun hubungan kerajaan Beluana dengan Wira belum sepenuhnya hancur, cepat atau lambat, mereka pasti akan bertemu di medan perang. Apabila kerajaan Beluana ingin menguasai seluruh provinsi, Provinsi Lowala yang dikuasai oleh Wira tentu harus jatuh ke tangan mereka juga. Jenderal Ihsan, berhenti berpura-pura bodoh. Dahlan sudah memberitahuku semuanya. Semua yang dia lakukan jelas atas perintahmu. Jadi, kamu nggak perlu bersembunyi lagi. Sebagai jenderal besar, kamu pasti tahu semua yang dilakukan bawahanmu, kan? Kalian sudah termasuk beruntung karena aku nggak mempermasalahkannya saat kalian mencuri panganku untuk pertama kalinya. Tapi, kalian malah makin merajalela. Ini artinya, kamu membiarkan bawahanmu mengacaukan kentunganku. Meskipun kita kenalan lama dan aku nggak ingin mencari masalah dengan kalian, para bawahanku ini nggak bisa menerimanya. Danu dan lainnya sontak berseru, "Benar. Kami nggak bisa menerima perlakuan seperti ini." Dalam sekejap, situasi menjadi di luar kendali. "Karena kamu sudah tahu semuanya, jadi kamu ingin berperang dengan kami?" tanya Ihsan dengan nada dingin sambil mengernyit. Wira pun tidak merahasiakan apapun. Dia menjawab, "Benar sekali. Aku membawa 200.000 pasukan untuk meminta penjelasan darimu. Aku tentu nggak terima kalau kamu ingin mengganti rugi semua panganku. Tapi,
Aku dengar, kamu telah menguasai banyak wilayah kerajaan Nuala. Aku sangat tertarik akan hal ini. Kalau kamu tulus, serahkan 2 provinsi kepadaku. Dengan begitu, aku nggak akan mempermasalahkan apapun lagi, bahkan menarik mundur pasukan. Gimana? 2 provinsi? Lelucon macam apa ini? Mereka susah payah menaklukkan kedua wilayah itu, bahkan masih harus berbagi dengan kerajaan Agrel. Apabila diberikan begitu saja, bagaimana caranya Isan berhadapan dengan jenderal lainnya? Wira, jangan keterlaluan, bentak Isan dengan geram. Sepertinya kamu menolak. Kalau begitu, nggak ada yang perlu dibahas lagi. Bersiap-siaplah untuk berperang. Dengar-dengar, setelah menaklukkan benteng Talok, kita bisa langsung menghancurkan markas kalian dan menyerang ibu kota kalian. Semua orang mengatakan pasukan kerajaan Beluana sangat hebat dan pemberani. Aku penasaran, apakah rumor itu benar? Ya sudah, aku pamit dulu. Selesai melontarkan itu, Wira pun memimpin pasukannya untuk kembali ke kamp. Sementara itu, jenderal yang berdiri di belakang Isan segera berkata, "Jenderal, tempat ini adalah wilayah kita. Asalkan kamu memberi perintah, kami akan langsung menyerang mereka. Wira nggak mungkin bisa kabur. Semua akan lebih mudah kalau dia mati." Jenderal lainnya pun mengangguk mendengarnya. Isan tampak ragu sejenak, lalu mengepalkan tangannya dan menyahut dengan geram, "Karena mereka begitu memaksa, bahkan menolak untuk bernegosiasi dan nggak menghargai kita, aku nggak perlu memikirkan hubungan lama lagi. Cepat, serang mereka. Jangan sampai mereka kembali ke kamp hidup-hidup." Perintah Isan.